Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 59 yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan membaca hadis nomor 110. Hadis nomor 110 dan ini adalah asar. Dan ini adalah asar dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wala yabda'u bi jarihil aqsa qabla al-adna." Jangan memprioritaskan tetangga yang jauh sebelum kita memberi tetangga yang dekat. Jangan memprioritaskan tetangga yang jauh sebelum kita memberi tetangga yang dekat. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Namun seharusnya mendahulukan tetangga yang dekat sebelum. Ini asar menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Islam itu ada namanya skala prioritas. Ada namanya skala prioritas. Bahwa semua tetangga itu punya hak, betul. Semua tetangga itu punya hak. Semua saudara kita punya hak, betul. Semua saudara kita punya hak. Tapi di antara yang punya hak ini ada yang haknya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Di antara tetangga-tetangga yang semuanya punya hak ini ada yang haknya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Di antara saudara-saudara kita, di antara kerabat-kerabat kita, semuanya punya hak, tapi ada yang haknya paling besar. Ya. Ketika kita berbicara tentang tetangga, maka hak yang paling besar adalah mereka yang paling dekat rumahnya dengan kita. Ya, yang paling dekat rumahnya dengan kita. Di antara saudara-saudara kita, yang paling besar haknya adalah suami, istri, anak, bapak, ibu, kakak, adik. Baru bicara Pak D, Bude, Pak Le, Bule dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus mengerti mana namanya skala prioritas. Dan memang di dalam agama kita ini dilatih untuk tahu mana yang paling penting sebelum yang penting. Contoh misalnya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, amalan yang paling aku cintai adalah amalan yang aku wajibkan. Yang paling aku wajibkan. Berarti antara sholat duhur dengan sholat qobliyah penting mana? Sholat duhur. Kenapa? Karena wajib. Sholat qobliyah adalah sunnah. Antara sholat subuh dengan sholat tahajud penting mana? Sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh adalah wajib sedangkan sholat tahajud adalah sunnah. Loh Ustaz, ya digabungkan aja. Kalau bisa digabungkan itu yang paling baik. Maksudnya digabungkan itu ya sholat tahajud iya, sholat subuh iya, sholat qobliyah iya, sholat zuhur iya. Itu digabungkan. Kalau bisa itu yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa digabungkan, contohnya gimana Ustaz? Gara-gara tahajud terus subuh kawanan, itu namanya dia nggak bisa gabungkan. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, mana yang didahulukan? Subuh. Enggak apa-apa enggak tahajud, yang penting subuhnya dapat. Ya, jangan sampai gara-gara tahajud terus subuhnya telat. Itu namanya tidak mengetahui skala prioritas. Mendakwahi keluarga. Mendakwahi keluarga itu fardu ain. Apa? Fardu ain. Mendakwahi tetangga, mendakwahi orang lain itu fardu kifayah. Berarti mana yang harus didahulukan? Yang fardu ain. Kalau kita enggak mendakwahi tetangga kita, enggak mendakwahi orang lain,
Nanti di hadapan Allah, mungkin ada yang sudah menunaikan tugas tersebut. Sehingga tugas kita gugur. Tapi kita enggak mendawai keluarga kita sendiri. Yang satu-satunya akan dituntut kita. Enggak ada orang lain yang akan dituntut. Karena itu fardu ain. Ya, itu namanya skala prioritas. Nah, kepada tetangga pun juga demikian. Ketika kita punya makanan, ketika kita punya sesuatu, maka yang pertama kali kita dahulukan adalah siapa tetangga yang terdekat dengan kita. Baik depan maupun belakang maupun kanan maupun kiri. Siapa yang pintunya paling dekat dengan kita, itulah yang harus kita dahulukan. Walaupun dia beda apa? Beda agama. Walaupun dia beda agama. Apalagi kalau satu agama. Ya, apalagi kalau satu agama. Di sini kita mengetahui betapa salahnya bertengkar dengan tetangga. Betapa salahnya bertengkar dengan tetangga. Padahal sama-sama muslim, bahkan masih ada hubungan kerabat, bokayune, apa adine, apa budene, sama-sama muslim. Terus apa tadi? Masih keluarga, sama-sama sholat di masjid. Ya. Masih ketambahan juga, deket banget, cuma beda apa? Beda gang. Ya, cuma depan-depan gitu. Tukaran ini kebangetan. Ya, justru seharusnya mereka adalah orang yang paling besar haknya. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai ahli jamaah di masjid. Berapa berarti haknya? 4. Double haknya. Kok tukaran? Wah, itu berat itu. Ya tapi kan namanya bertetangga Ustaz, ya kadang-kadang tukaran. Ya tukaran masa nganti 5 tahun tukaran. Ya, tukaran ya paling sehari, 2 hari, 3 hari maksimal. Berapa maksimal? 3 hari. Setelah 3 hari harus akur. Nggak tukaran maning Ustaz. Ya maksimal 3 hari lagi. Pokoknya 3 hari itu batas maksimal, nggak boleh lebih. Ya, hanya dikasih toleransi oleh Rasul SAW untuk saling mendiamkan berapa hari? 3 hari, tidak boleh lebih dari itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan panduan agama kita. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.